Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramun, para jamaah yang mulia, Alhamdulillah wa syukrulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayahnya, ma'unahnya, juga serta ridhonya. Alhamdulillah, pada malam hari yang mulia ini kita kembali bisa bersilaturahim, bermuajahah, melanjutkan cawisan rutin kita setiap malam Senin. Kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga nikmat bisa ibadah, nikmat bisa belajar ini terus Allah hadiahkan, Allah karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Jamaah yang mulia, kita awali majlis kita sebagaimana biasa dengan membaca suratul Fatihah, terkhusus untuk pengarang kitab yang kita bahas di majlis ini, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, pengarang kitab Syarah Qami'ut Tughyan, dan semua ulama kita, guru-guru kita yang sudah membimbing kita. Semoga kitab ini menjadi amal saleh bagi pengarang kitabnya, dan Allah muliakan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan dilipat gandakan pahalanya dan ditempatkan Allah di tempat yang paling mulia. Dan juga dengan pembacaan suratul Fatihah di awal majlis kita ini, kita berharap, berdoa kepada Allah, semoga Allah karuniakan kita ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Allah mudahkan kita dalam belajar dan memahami kitab ini, serta dilancarkan, dimudahkan dalam mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga juga hajat-hajat kita Allah kabulkan, yang sakit semoga disehatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah lancarkan rizki kita, Allah berkahi rizki kita, Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita semoga dijadikan Allah generasi yang saleh dan salihah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang mulia, mohon maaf kalau suaranya agak kurang jelas karena lagi pilek ya. Dari Selasa kemarin sampai hari ini masih kurang fit, dan ternyata lagi-lagi saya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan larangan berbicara, karena setiap pembicaraan itu akan diuji dan dites dalam kehidupan sehari-hari. 2 minggu yang lalu kalau tidak salah saya juga bahas tentang tawakal, dan itu langsung dites paginya ya, bahwa kita harus siap hujan panas bersyukur ya, siap apapun karena seluruhnya adalah dari Allah, ketentuan Allah, takdir Allah. Malamnya berbicara tentang tawakal, paginya hujan lebat, sehingga kami laki bini balik pergi pondok itu berhujan. Hari Senin yang lalu saya ngobrol sama teman Ustadz Irwansa, sekretaris 2 MUI Banyuasin, ngobrol santai, sudah sholat zuhur di kantor. Jadi beliau sedang menerima ujian, maka saya berupaya menenangkan kawan. Ceritalah tentang sabar. Maka kata saya, ya, mengutip pelajaran-pelajaran yang sering saya sampaikan, bahwa ya kita harus menerima apapun ketentuan Allah Subhanahu wa taala, wajib bersabar. Bahkan bukan hanya sabar, kata saya waktu itu, kita wajib menikmati ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau diuji dengan sakit, sabar ketika sakit. Bahkan yang lebih hebat, mukmin itu kata saya adalah hari Senin itu siangnya bukan hanya sabar, tapi menikmati sakit, menikmati penyakit. Sedang asar saya mesti imam di Al-Amir,
balik asar mulai terasa tak lama-lama awal, padahal zuhurnya siang. Malam Selasa saya masih ngajar di Nurul Ihsan Remiling. Lagi-lagi saya bahas tentang itu. Nah, baliknya demam. Sampai hari Kamis bersuntik dengan renal agak lemak juga. Jadi sejak sakit itu saya lagi introspeksi. Ya Allah, ternyata tak boleh bercakap yang tinggi-tinggi, cak kehebatan, caklah kesabaran nian itu harus dites oleh Allah. Sabar nian apa tidak? Kaget pacak bercakap boleh Pak. Dan lagi-lagi saya harus mengulangi untuk pelajaran kita bersama. Allah berfirman, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah amat sangat marah, Allah amat sangat murka ketika kita hanya pandai berretorika, hanya pandai berceramah, hanya pandai berkhutbah, hanya pandai ngajar, tapi tidak pandai mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini pelajaran penting bagi kami pribadi. Mungkin banyak yang lewat-lewat baik, tapi dua kejadian ini saya ingat betul sebagai pelajaran untuk kita semua, bahwa setiap detik dari kehidupan kita akan ada ujian Allah Subhanahu wa taala untuk ngetes keyakinan kita, untuk mengetes pelajaran kita. Lama sok nian aku ide, lah diamalkan aku belum. Ya, gitu. Nah, alhamdulillah. Kita lanjutkan materi kita, cabang iman yang ke-18. Wa syu'bah ats-tsaminah asyrata nashrul ilmi syar'i liqaulihi sallallahu alaihi wasallam liyuballigha asy-syahidu minkum al-ghaiba ay yajibu 'ala as-sami' ma aqulu minkum ay yuballighahu man lam yasma'hu. Cabang iman yang ke-18 adalah nashrul ilmi, menebarkan ilmu, menyiarkan ilmu, menyampaikan ilmu, ya, kemanapun yang bisa kita lakukan. Nah, termasuk kita live Facebook, streaming acara kita ini. Kalau tukang cari rainya lagi hadir, ya, kalau lagi tak hadir kita maklum, ya kan. Nah, itu niatkan, luruskan saja niat, bukan nak minta alam. Ya, kecil gini niat minta alam, ceramah di live-kan seperti ini. Karena akan menyia-nyiakan yang kita lakukan, tak kati nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan, ya, ketika ceramah ini disiarkan, kita informasikan, kita umumkan, ya, kemana-mana, niatnya adalah niat nashrul ilm, niat menebarkan ilmu, niat menyampaikan ilmu, biar yang dapat manfaat bukan cuma kita yang hadir, tapi yang tidak sempat hadir karena situasi dan kondisi, karena sakit, karena tidak tahu misal tempatnya, karena lokasi yang jauh, karena tidak sempat hadir karena kesibukannya dan lain sebagainya, dia tetap bisa monitor melalui siaran Facebook kita. Niat seperti itu insya Allah bukan niat yang salah. Sama seperti pengurus Masjid Jumhuriyah mengumumkan, yang infak hari ini, yang wakaf hari ini, sianu dengan jumlahnya sekian-sekian, itu niatnya bukan biar minta alam, biar niatnya untuk dari pengurus masjid, niatnya adalah sebagai transparansi, biar tidak dituduh neko-neko macam-macam, korupsi dan sebagainya. Itu bagus, ya. Terus dari jamaah, biar memotivasi, ya. Oh, ternyata lagi ada sumbangan, ada urun biaya, bertolongan nak bangun ini, nak bangun itu. Kita bertolongan. Ya, jadi niatkan untuk memotivasi yang lain. Insya Allah kalau itu yang diniatkan tidak salah. Jangan kita banyak-banyak buruk sangka, banyak-banyak bersuuzon, sehingga kita ketika orang sedekah diumumkan, kita langsung tuduh dia ria dan sebagainya. Belum tentu. Ya, ria, tidak ria, ikhlas tidak ikhlas, itu urusan hati. Kita tidak boleh menebak-nebak isi hati orang. Itu namanya buruk sangka. Kita berbaik sangka saja, walaupun mungkin pecahnya tak bagus niat dia, kita luruskan saja. Biarlah itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa dasarnya ilmu ini harus disebarkan kemanapun, apapun medianya, apapun sarananya? Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyuballigha asy-syahidu al-ghaibah. Hendaklah yang hadir di majlis menyampaikan ilmu yang dia dapat kepada yang gaib, yang dah hadir. Oh, kami tadi pengajian di Jumhuriyah dapat ilmu ini A, B, C sampai Z,
Kita ceritakan ke keluarga, ke anak bini, ke tetangga, waktu ngobrol di pelantar, waktu ngobrol mungkin di kondangan, lagi ngorap bumbu hari Sabtu misalnya ibu-ibu ya, ngobrolnya jangan ngobrol yang lain, ngobrol ilmu biar ada manfaat. Pengajian malam Senin kemarin dibahas ini itu dan sebagainya. Nah, itu insya Allah sudah termasuk menyebarkan ilmu, sudah termasuk nasrul ilm, ya. Dan kita bagian pendakwah juga termasuk, ya. Hadirin yang mulia, maka berdasarkan hadis ini, fa kullu man ta'allama mas'alatan wahidatan fa huwa min ahli al-ilmi biha, maka setiap orang yang tahu satu masalah ilmu agama berarti dia wajib menyampaikan satu ilmu yang dia ketahui tadi, sesuai dengan hadis Nabi yang lain yang sangat terkenal, balighu anni walau ayat. Ya, sampaikan yang kalian ketahui, yang kalian dapat dariku, walaupun cuma satu ayat. Nah, ini juga menjadi pembatasan. Kalau ilmu kita baru satu ayat, jangan ngomong dua ayat, kaget melebar. Ya, sampaikan saja yang kita tahu. Kalau tahunya cuma satu, ya sampaikan satu, jangan 10, 9 itu melebar, itu sudah kaget sesat, kaget salah. Ya, jadi sampaikan sesuai pengetahuan kita. Dan kalau kita tidak tahu, tidak usah sungkan, tidak usah malu, dan bukan aib kita ngomong la adri, aku tidak tahu. Itu bukan aib, justru kemuliaan. Berarti kita insaf, orang yang sadar, tahu diri, tahu batasan ilmu kita. Ya dikit, cara dikit, banyak, ya cara banyak. Ya, jangan melebihi kemampuan kita. Wa kullu amin arafa syurutus salah fa alaihi ay yu'arrifa ghairahu. Misalnya orang yang tahu tentang syarat-syarat salat, maka wajib dia mengajarkan syarat-syarat salat tadi kepada orang yang tidak tahu. Kalau tidak disampaikan ilmu yang dia pahami tadi, nah, was, ini ancaman. Orang yang tahu tapi tidak mengajarkan ilmunya, ya, tentu sesuai dengan batas kemampuan tadi. Wa illa fahuwa syarikuhu fil ismi, maka sama-sama dapat dosa. Yang tak galak belajar berdosa, yang tak galak ngajar berdosa. Maka seharusnya dua-duanya, belajar dan mengajar. Apa kata Nabi? La yanbaghi lil jahil ay yaskuta ala jahli. Tidak layak bagi orang jahil. Jahil itu maknanya tidak tahu. Ya, kalau tubuh artinya kasar, weird. Sebenarnya makna jahil itu tidak tahu atau belum tahu. Nah, tidak layak bagi yang tidak tahu, yang belum tahu, mendiamkan ketidaktahuannya. Berarti harus mencari tahu, harus belajar sampai paham, sampai baca, sampai ngerti, ya, sampai jadi ahli. Sebaliknya, wala yanbaghi lil alim ay yaskuta ala ilmih. Tidak layak juga bagi yang berilmu, bagi yang tahu, tak merik tahu. Harus ngajar, harus membimbing, ya, harus menebarkan ilmunya. Nah, dua-duanya kalau jalan bagus, maka jadilah majelis ini. Majelis ini kalau tak kati dua-duanya tak jadi. Tak kati yang nak belajar, kati yang nak ngajar, selesai. Ya, lah pintar gelu misalnya. Tapi tidak ada, Bapak Ibu hadirin yang mulia. Kita walaupun sudah berilmu tetap harus belajar. Berkali-kali saya sampaikan, guru kami Kiai Balian masih belajar sampai hari ini. Di usia beliau yang sudah 86, udah tua, udah sakit-sakitan, tetap belajar, tetap ngajar. Dan cita-cita beliau ingin dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi belajar dan ngajar tadi. Karena orang yang meninggal dunia dalam kondisi belajar dan ngajar itu termasuk orang yang mati syahid. Maka kita kalau lagi majelis ini ada yang dipanggil oleh Allah, Pak Kabir, alhamdulillah syahid berarti. Ya, insyaallah syahid. Ya, makanya tetap belajar walaupun dikit, tetap ngaji walaupun tak lama, ya. Insyaallah kita termasuk orang yang jihad fisabilillah. Masyarul hadirin rahimakumullah. Wa yajibu fi kulli masjidin wa mahallatin minal bilad faqihun yu'allimun nas. Jadi ini standarnya. Setiap masjid, setiap kampung, setiap desa itu ukuran minimal. Jadi per masjid, per kampung, per desa. Berarti kalau di kampung itu ada 4 masjid, pelajar itu ada 4. Ada 2 masjid, ada 3 masjid, ada 2 mushola, 5.
Maka setiap masjid itu harus ada apa? Harus ada faqihun, seorang ahli fikih, seorang ahli agama yang membimbing umat, yang membimbing masyarakat. Jadi masjid itu tidak boleh dekati tokoh agamanya. Harus ada ahli agama di setiap masjid, di setiap musola, di setiap dusun, di setiap kampung. Kalau tidak kati, maka seluruh orang sana berdosa. Tapi alhamdulillah masjid kita ada imam kabirnya, ya, ada pak kabirnya juga, ya kan? Ya, jamaah kabir berarti kan? Nah, pak kabir, imam kabirnya Ustaz Nasrawi, Ustaz Nusli. Alhamdulillah berarti untuk masjid Jumhuriyah aman. Nah, masjid lain mana? Dan ini harus setiap masjid yang ada di muka bumi ini harus ada ahli fikihnya. Tapi kita sedih, Pak. Kalau kita di kota, alhamdulillah, ke dusun. Hari Jumat kemarin saya khutbah di dusun. Saya sekarang rihlah juga jalan-jalan ke dusun. Ya, ternyata masih penuh masjid di kota, di Pangkal Balai kalau Jumatan. Di dusun separuh itu luar biasa. Nah, jadi sekarang agamanya sudah bergeser. Kalau dulu banyak orang alim itu di dusun, manari bergeser banyak di kota. Di dusun orang pecahnya sibuk mantap, sibuk di kebun, sibuk pecahnya nyari duit, sibuk berbalok bertumang, lupa nak sembahyang Jumat, kosong. Maka saya agak terperana juga. Padahal dusun itu termasuk yang taat agamanya, tapi Jumatnya tidak pol masjid. Apa kebanyakan masjid atau mana? Ya, na'udzubillah min dzalik. Bahkan seharusnya kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau di kampung kita sudah jalan majlisnya, sudah jalan taklimnya, sudah banyak yang paham agama, ulama yang ada di masjid itu, di kampung itu harus mendidik masjid-masjid, ya, warga desa yang ada di sebelahnya. Jadi harus hijrah, harus keluar, dan itu termasuk hukumnya fardu kifayah. Jadi tidak puas cuma membina masjid yang ada di kampung gitu, tapi juga harus keliling, ya, di masjid-masjid yang bisa kita jangkau, ya. Demi apa? Nasrul ilmi, menyiarkan ilmu, mendakwahkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik, terakhir barangkali kami bahas dalam kesempatan ini ada tentang ciri-ciri ulama akhirat. Jadi ulama yang ikhlas dalam mendakwahkan ilmunya. Apa cirinya? Disebutkan di sini ada 3 ciri. Yang pertama, ihdaha alla yatlubad dunya bi ilmihi. Ulama yang ikhlas, ulama akhirat yang dakwahnya memang murni nak menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala, nomor 1 cirinya adalah alla yatlubad dunya bi ilmihi. Tidak mencari dunia dengan ilmunya. Jadi tidak menjadikan ilmunya sebagai mata pencarian. Maka dia ada pencarian lain. Bukan tidak boleh dapat manfaat dari ilmunya, tapi jangan jadi tujuan utama. Ya, itu sama dengan memperjualbelikan ayat Allah dengan harga yang murah. Yang kedua, wathaniya ayak sudah bil ishtighal bil ulum as-sa'adah al-ukhrawiyah fayakunu muhtamman bi ilmil batin li siyasatil qalbi. Yang kedua niatnya, ya, ulama ikhlas itu adalah niatnya menyibukkan diri dengan dakwah, menyebarkan ilmu, majlis taklim ke mana-mana itu untuk meraih kebahagiaan akhirat. Ya, untuk kebahagiaan akhirat. Ya, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di samping dia mengajarkan ilmu zahir, juga mengajarkan ilmu batin. Kalau ilmu zahir itu ilmu untuk baguskan ibadah secara zahir, fikih. Ilmu batin juga disampaikan, ilmu tauhid, ilmu tasawuf untuk menarik akhlak gitu, ya, itu. Yang ketiga, ciri ulama akhirat kata Syekh Nawawi Al-Bantan, wa tsalitsa ayyakuna mu'tamidan fi ulumihi ala taqlid li sahibi syari'atin fi aqwalihi wa af'alihi. Nah, ulama akhirat setiap gerak langkahnya, ucapannya selalu yang dijadikan standar, dijadikan teladan, dijadikan pegangan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi contohnya Rasul, teladannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah role model yang paling utama, yang paling bagus. Karena Rasulullah itu adalah kana khuluquhul Quran, orang yang akhlaknya Al-Quranul Karim.
Dengan kata lain, Al-Quran berjalan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka contoh paling sempurna, teladan paling afdal adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, barangkali ini bahasan kita malam hari ini. Minggu tadi kita tidak sempat tanya jawab. Nah, hari ini kita kasih waktu yang cukup luas barangkali untuk bisa kita tanya jawab. Kalau tidak kati baru kita lanjut menghabiskan materi malam hari ini. Silakan. Bang Hajar. Ya, ya. Nah, laju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Informasi untuk kita dimana-mana. Itu kami menjadi itu masuk pada saham. Saham ini tahun 70 kami dimulai. Ancol uang naik kaki. Jadi kemarin beliau ini boleh paksa obat. Nah hari ini ilmu harus balik lagi ke rumah sakit. Rumah sakit ya. Nah dia banyak banyak sahabat yang tak mampu dia termasuk pengurus masjid ini. Kemudian begitu orang ini supaya cepat sehat, itu nggak tahu sakit itu cepat hilang, itu kira-kira kan? Nah ini juga Ustaz Sule kita mengatakan ya. Insya Allah uji banyak saat kemarin itu saat ini beliau termasuk di rumah sakit juga itu bagaimana? Rumah sakit masih pagi apa itu? Cuma karena zaman menari negara ada besuk COVID ya. Ya. Saya kan dulu Pak Ustaz aku tadi tapi apa yang juga jalan Pak Ustaz sampai ke ilmu cuma tak sampai je macam-macam itu lah boleh bosan dah kira-kira Pak Ustaz jadi aku tinggal ngomong ayah kamu sebanyak misalnya main-main itu kira-kira kan tapi saya kira aku cuma macam-macam dengar kiai misalnya Ustaz ngomong kami sampaikan ke orang yang barangkali dia lebih tahu dari aku barangkali kan aku galak lori-lori itu naik salah tidak kira-kira Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi salah satu hak sesama muslim adalah i'adatul marid. Ya, hak sesama muslim berarti kewajiban sesama kita untuk saling membesuk ketika sakit. Ya, itu memang hak orang yang sakit untuk kita datangi, untuk kita besuk, apalagi kita kenal, kita paham, orang yang dekat dengan beliau. Dan itu salah satu penyembuh sebenarnya. Karena orang yang sakit itu dia butuh motivator yang membesarkan hatinya, memberikan dia semangat untuk hidup, untuk sembuh. Itu butuh kehadiran kita. Dengan catatan besuknya jangan lama-lama karena dia juga butuh istirahat. Tinggal adab-adabnya, pilih waktunya, timingnya, jangan pas jam dia tidur, jangan pas datang juga kelamaan, ada timingnya. Jadi itu keharusan bagi kita untuk membesuk dan saling mendoakan. Ya, saling mendoakan. Ya. Saling mendoakan saya maksud tadi malam saya bahas di Nurul Ikhwan. Jadi saling mendoakan itu artinya kita yang sehat mendoakan yang sakit. Itu sunnah. Termasuk sunnah juga, dan ini banyak yang belum tahu barangkali. Yang termasuk doa mustajab itu doa orang yang lagi sakit. Doa orang yang lagi sakit itu fa inna du'aahum ka du'ail malaikah. Dalam hadis disebutkan doa mereka orang yang sakit ka du'ail malaikah, sama seperti doanya malaikat.
maka kita mendoakan yang sakit doakan yang sehat. Ya, kalau tidak galak memberatkan mereka yang sakit, minta doakan kita yang baca doa, minta beliau untuk mengaminkan saja, itu sudah doa. Nah, itu saling doakan, bagus. Itu adab sesama kita. Ya, jadi kalau membaca mesuk, alhamdulillah, mesuk sambil doakan. Kalau tidak bisa, minimal doa dari jauh. Doa dari jauh termasuk doa mustajab juga. Apa kata Nabi? Da'watul akhi li akhihi bil ghaib. Mendoakan orang lain di belakang dirinya, bukan di depan, dari jauh. Itu da'watul akhi li akhihi bil ghaib itu. Nah, itu doa mustajab. Ada 5 doa yang la turaddu. Nomor 5-nya yang doa yang tadi saya sebutkan, mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan dia, tidak didengarnya langsung, atau doa dari jauh, itu doa mustajab. Jadi kita di Masjid Jumhuriyah, ya, mendoakan beliau yang di rumah sakit atau di rumahnya, itu doa yang mustajab, itu doa yang kabul. Nah, itu dari kitanya, dari sesama muslim. Dari yang sakit, yang tadi saya sampaikan, yang akhirnya saya diuji dengan itu, yang sakit, adabnya jangan buru-buru minta sembuh, karena penyakit itu ujian dari Allah, ya, itu tanda sayang Allah, dan bisa jadi menjadi asbab kalau kita sabar, dosa kita diampuni, kita pacak dapat pahala, pacak naik derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ujian tu nak naik kelas, nak naik makom. Kalau lulus, mentak lulus, turun kelas, atau di kelas itulah, ya. Nah, jadi versi yang orang lain yang tidak sakit itu tadi yang sudah saya sampaikan, membesuk dan doa. Versi yang sedang sakit, kalau baru sakit sehari 2 hari, jangan minta sembuhkan dulu. Itu diajarkan ulama, nikmati dulu. Kalau rasa tak tahan, baru berdoa, ya Allah aku tak tahan lagi, sembuhkan. Daripada aku kaget kufur nikmat, daripada kaget aku berotok-rotok tak ikhlas menerima ujianmu ini, sembuhkan aku ya Allah. Nah, di situ. Jadi jangan begitu sakit langsung minta sembuhkan. Itu adabnya ketika kita diuji dengan sakit tadi, ya, itu ya, ya. Yang kedua tadi itu yang sudah kita sampaikan. Jadi menyampaikan ilmu sesuai kemampuan. Selama yang kamu sampaikan tadi, yang kamu ajarkan adalah yang kamu dapat dari guru-guru, dari kiai-kiai kita, ya, insya Allah tidak salah. Ada pertanggungjawaban. Iya. Nah, itu maksudnya biar pelajarannya tidak ada berat. Kalau sampai di Blore itu ringan. Karena kalau dibawa serius, kadang-kadang tidak nangkap pelajaran, tapi dibawa sambil ngobrol sehari-hari di pelantar, kadang agak berkelakar dikit. Itu maksudnya bukan mempermainkan ilmu, tapi membuat materi yang berat menjadi ringan, ya, menyederhanakan masalah. Karena orang itu kalau dibawa serius jadi kaku, sehingga karena kaku otaknya lah kaku dulu. Ya, akhirnya agak sulit nerima pelajaran. Jadi dibuat santai. Maka metode yang terbaik itu yang ngajar tuh santai, serius tapi santai, guyon dikit ada, cuma jangan guyon terus, ya kan? Kalau monoton dari awal sampai akhir katik tertawa sedikit pun, kurasa ngerucut juga otak kita nerima ilmu itu. Nah, maka Nabi pun guyon, cuma tidak berlebihan, ya, gitu. Jadi sampaikan sesuai yang kita dapat, yang kita dengar, tidak masalah. Ya, kalau ragu-ragu, kaget dulu nyampaikannya. Ditahkikkan dulu. Misal kita baca buku, ya, baca dewek, tidak berguru. Nah, tidak masalah. Tapi nanti ditanya dengan guru, ya, Ustaz, Kiai, aku baca kitab ini, bagus tidak? Nah, yang aku pahami ini, ya. Kalau sudah ditahkikkan oleh guru, ya, dikatakan benar atau salah oleh guru, nah kita terima. Karena pernah saya punya murid seorang pemborong, namanya Pak Jul, di Villa Gardena 4. Lagi saya kuliah, saya ngaji keliling dulu di Palembang, ya, cara mahasiswa buntu kan. Tinggal di masjid jadi marbot, ngajar ngaji keliling di Palembang itu. Alhamdulillah pacak menyelesaikan kuliah. Beliau suatu hari nanya sama saya, Ustaz, benar tak kata dia masuk WC itu batalkan wudu? Mau juga dari mana kesimpulan itu? Al-Quran uji dia. Jadi dia baca terjemahan Al-Quran, kesimpulan dia setelah baca ayat itu, masuk WC batalkan wudu. Ujiku jingok ayat berapa? Ternyata surah Al-Maidah ayat 6. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum, dan seterusnya sampai auja'a ahadum minkum minal ghaid. Ayat itu oleh terjemah Kementerian Agama diartikan atau kamu baru keluar dari WC. Maksudnya nak ngalusi bahasa. Sebenarnya kata ghaid, apa arti ghaid? Wong enggak usah.
Cuma oleh terjemah Kementerian Agama tidak diartikan buang air besar, tapi keluar dari WC. Akhirnya yang baca terjemahan itu mengambil kesimpulan yang salah. Berarti masuk WC, wudhu batal. Walaupun cuma ngambil air, misalnya kan, ngambil sikat, ya, laju batal. Nah, tidak seperti itu. Nah, itulah gunanya beliau bertanya, akhirnya kita jelaskan. Yang dimaksud batal wudhu itu bukan masuk WC-nya. Bahkan kalau masuk WC, nijak tai, mohon maaf, nijak tai, itu tidak membatalkan wudhu. Cukup dibasuh, karena najis yang menyentuh tubuh kita tidak membatalkan wudhu. Ya, yang batal wudhu itu kalau mengeluarkan najis dari tubuh kita. Itu yang batal. Ini mungkin banyak yang tidak tahu juga. Menyentuh najis tidak membatalkan wudhu. Cuma kalau lagi sholat kena najis, sholatnya batal, wudhu tidak. Bisa dibedakan? Ya, kena najis, wudhu tidak batal. Yang batal sholat. Kapan wudhu batal? Mengeluarkan najis. Buang air besar, buang air kecil, buang angin, itu yang membatalkan wudhu. Ya? Tidak. Bersemu tidak batal wudhu. Ya, bersemu tidak batal wudhu. Nah, itu contohnya ya. Jadi penting hasil bacaan kita ditanyakan kepada guru untuk memastikan benar atau tidaknya. Oke, ada lagi? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin bertanya saya tanyakan mengenai orang laki-laki yaitu antara berikut sampai berusung. Jika dalam sholat, ketika orang atau sholat, nah di masa akhirnya saya lihat laki-laki selama pendeknya dan dulu. Nah, bagaimana hukumnya? Iya. Ya, terima kasih. Jadi menutup aurat jamaah yang mulia salah satu syarat sah salat. Ya, menutup aurat salah satu syarat sah salat. Batas minimal aurat untuk laki-laki antara pusat ke lutut. Nah, ini harus ditutup minimal. Cuma kalau nutupnya misalnya pakai sewet baik. Ya kan pas-pasan mah itu. Waktu gerak naik turun itu cetok kan tergeser, ternaik, ya tidak sah. Salatnya tidak sah karena auratnya terbuka. Apalagi pakai sewet pendek, lepas mulu kan, ucul lah sudah. Makanya tidak boleh pakai batasan minimal. Ya kan, walaupun boleh sampai lutut, karena kita sholat tuh gerak turun naik, ya kan, nak sujud itu tentu ada pergeseran, belum lagi tiup angin, tiup kipas, maka pakai sewet kita lendir, ya kan, sampai ke bawah, sampai batas mata kaki, minimal paling tidak sampai ke betis kalau nak bersewet itu kan. Nah itu ya. Jadi walaupun aurat itu batasnya ini, ketika sholat, saya pikir untuk saat ini semiskin-miskin orang rasanya tidak kati yang baju pas-pasan itu pasti lebih. Semiskin orang baju selembar 2 lembar itu pasti lebih dari situ saya pikir. Ya, paling tak bagus bayi baju. Tapi untuk ukuran menutup aurat insya Allah sudah memenuhi syarat, memenuhi standar ya. Nah, jadi itu. Iya, tetap memperlihatkan aurat itu hukumnya dosa. Jadi kalau dalam sholatnya bisa tidak sah, di luar sholat berdosa. Ya, haram hukumnya aurat kita terlihat oleh orang lain. Jadi bukan hanya wanita nih, bapak-bapak juga kadang-kadang lalai. Mentang-mentang lanang ya kan, pakai luar pendek, luar pokok ya. Nah, tetap bahkan kalau sudah yang sudah menjadi imam sholat, menjadi khotib, itu sudah jatuh ifahnya itu. Ngiring sapi luar pendek misalnya kan. Aduh, itu tidak. Ya, sudah mengurangi muruahnya, harga dirinya. Itu kalau standar ulama zaman dulu itu tidak berhak lagi untuk jadi petugas sholat. Ya, kalau standarnya tinggi itu dulu. Ya. Jadi tentang
Kita ini bagaimana kita lihat perempuan yang hanya pakai Iya. yang tidak senonoh. Iya. Iya. Ya, jadi yang namanya melihat aurat baik secara langsung ataupun tidak langsung, online ataupun offline, sama, hukumnya sama. Dan kata Nabi, barang siapa ingin merasakan nikmatnya ibadat, yajidu halawatal iman, ingin merasakan nikmatnya iman, nikmatnya sholat, nikmatnya ibadat, nikmatnya ngaji, nikmatnya baca Quran, salah satu kuncinya adalah menjaga pandangan. An-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan yang liar, melihat aurat yang tidak halal bagi kita, ya, maka kita tidak lakukan semua itu, ya. InsyaAllah yajidu halawatal iman, akan merasakan manisnya iman, indahnya ibadah pada Allah SWT. Karena pandangan yang liar, melihat aurat, ya, wanita yang bukan mahramnya atau laki-laki yang aurat tidak boleh dilihat, ya, itu sebagai salah satu anak panah di antara anak panah iblis yang akan buang iman kita, menghilangkan iman kita, minimal menghilangkan rasa nikmat iman kepada Allah itu. Jadi memang harus jaga pandangan. Maka untuk menjaga pandangan ini, ayatnya turun 2 ayat yang berbeda. Kan di Al-Quran itu ada beberapa tipologi ayatnya. Ada yang untuk laki perempuan ayatnya cukup 1. Misal perintah puasa, cukup ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, 1 ayat. Tapi untuk masalah mencuri misalnya, ayatnya 2. Untuk yang lanang wassariku, untuk yang perempuan wassarikotu. Berarti ada kemungkinan jantan itu galak alik dulu misalnya. Termasuk juga berzina, wazani wazaniatu. Terus ayat tentang memandang tadi, kullil mu'minin yaghudduna min absarihim. Terus untuk yang perempuan, kullil mu'minat yaghuddna min absarihinna. Jadi ayatnya satu-satu. Untuk laki-laki 1 ayat khusus, untuk perempuan 1 ayat khusus. Jadi artinya perempuan punya juga kecenderungan untuk memandang laki-laki, sebaliknya pun sama. Maka 2 ayat terus untuk masalah pandangan ini. Jadi sama-sama, bukan cuma lanang disuruh menahan pandangan terhadap perempuan, perempuan pun sama. Ya, kecuali dalam batas-batas kewajaran untuk urusan muamalat yo. Kalau ngeranapi, nah sudah. Apalagi yang diranapi aurat, jelas itu Pak Kabir, walaupun melalui HP, TV dan sebagainya. Nonton TV, nonton HP, tidak mesti nak film porno. Nonton berita, yang bawa acara berita tuh tidak berjilbab, itulah juga aurat. Jadi nonton berita pun kalau tidak hati-hati sudah dapat dosa. Ya, pakai rok pendek, ya kan? Gitu. Tidak mesti nak yang telongonian Pak. Ingat, wanita yang tidak berjilbab saja kita lanang sudah berdosa. Nah, wanita yang tidak berjilbab dosanya 2 kali lipat. Pertama, dia tidak menutup aurat, itu sudah dosa. Yang kedua, menjadi sebab kita lanang nyengok aurat dia. Dosa apa? Ya, sebab orang melakukan dosa. Ya, gitu. Jadi 2 kali lipat wanita yang tidak pakai jilbab itu dosanya. Nah. Cukup? Iya. Ada sesuatu saja. Nah, kita menyiapkan waktu untuk sesuatu itu. Nah, jadi kita cukupkan dulu. Ayo, lado banyak. Insyaallah lain kali ya kan. Mantap, penasaran ya? Iya, insyaallah. Ini saja jamaah yang mulia, kita cukupkan majelis kita malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.